sifat pemalu itu yang harus dibuang, jangan kemaluannya yang dibuang. Berat ini. Sifat pemalunya yang dibuang. Nah, teman-teman, terutama yang, mohon maaf ya, ibu-ibu nih, kadang-kadang belum apa-apa udah pemalu, lama-lama malu-maluin. Nggak apa-apa malu-maluin, yang penting cuan. Saya dulu dianggap aneh. Ketika bilang kalau misalnya kita foto-foto, salam 5 benua. Apa sih kok dada-dada? Apa sih 5 benua? Apa sih? Padahal belum apa-apa waktu itu kan? Belum apa-apa, belum kejadian. Ekspor ke 5 benua belum kejadian gitu kan? Saya di mana-mana bilang ekspor 5 benua, ekspor 5 benua. Sekarang yang saya ciptakan tren ekspor 5 benua udah menjadi salam di mana-mana. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, Bea Cukai sahabat sejati. Asik. Jumpa lagi bersama Kang Uts dalam podcast Bicara Podcast. Acara kali ini merupakan rangkaian dari Pekan Raya Bea Cukai yang salah satunya adalah bicara soal UMKM, tepatnya UMKM Week. Acara ini merupakan acara yang istimewa karena tidak hanya disiarkan oleh seluruh kantor vertikal di Indonesia, tetapi juga menjadi program unggulan di Bea dan Cukai. Dan istimewanya lagi, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, bersama saya sudah ada juga narasumber istimewa kita. Ini adalah Mbak Sila. Halo Mbak Sila. Halo, hai. Halo, Assalamualaikum apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sila ini baru nyampe loh dari Pamekasan, Madura. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah lagi sibuk. Iya, ini kita bicara UMKM nih Mbak, ya kan? UMKM kita ini kan menjadi apa ya? Menjadi seksi. Betul, seksi dan menjadi backbone-nya juga perekonomian nasional kan, betul. 97% daya serap terhadap tenaga kerja, kemudian 57% juga terkait dengan PDB. Tetapi nih Mbak, cuma 15% yang bisa ngedorong untuk bisa ekspor. Nah, ini juga menjadi PR sendiri nih. Nah, Mbak Sila ini, teman-teman sekalian, merupakan juga selain pelaku, beliau juga sangat concern nih terkait dengan UMKM dan bagaimana kemajuannya. Boleh cerita sedikit Mbak Sila, bagaimana perannya selama ini Mbak Sila di UMKM ini, seperti apa? Makasih, baiklah. Jadi saya punya usaha di bidang batik. Batik. Start from 2010 lah ya, jadi 2010 start dan belum fokus ke batik, jadi masih ke fashion secara umum. 2014 mulai starting orientasi to ekspor. 2014 sebenarnya sudah ekspor, tapi masih titip-titip. Nah, jadi masih namanya juga belajar gitu ya, jadi kecil-kecilan dulu. 2018 alhamdulillah udah punya kemampuan untuk ekspor 5 benua. Wow, jadi from lokal to global nih. Yes, from local hero to global champion. Wow, boleh dong tepuk tangannya juga nih. Jadi tapi batik ini di mancanegara itu memang cukup menarik dan menjanjikan Mbak ya? Terbukti kan bisa ekspor. Wow, iya. Jadi kenapa saya concern sama batik, tidak yang lain. Saya adalah putri daerah di mana batik itu menjadi tagline Pamekasan Kota Batik. Masalahnya kemudian, apakah batik ini hanya menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri, tapi harus juga mendunia. Nah, kata-kata mendunia ini kan tidak bisa hanya kemudian jadi wacana. Betul. Mendunia ini harus action, kemudian kita jagonya. Betul. Menjadi jagonya itu perlu effort, perlu strategi, kemudian pasti punya juga semangat ya untuk tidak mudah menyerah. Singkat cerita, dari saya belajar ekspor, lalu saya merapat ke Bea Cukai. Waktu itu karena saya wilayahnya Madura, ya alhamdulillah dapat partner yang sparring partner yang juga sehati ya, se-server dan sefrekuensi, yaitu Pak Yanuar Kaliandra. Waktu itu adalah kepala kantornya. Kita punya semangat yang sama. Jadi kita ditantang, dikasih target, kita lampaui. Itu yang ditarget cuma 2 UKM, tapi kita bisa kirim 6 UKM. Terjaring 20, tapi kemudian kita seleksi dan survival of the fight, akhirnya 6 bisa gue ekspor. Ternyata memang ada peran Bea Cukai juga di situ Mbak ya? Pasti, karena belajar ekspor di klinik ekspor Bea Cukai itu tidak saja di guidance, dibimbing gitu masalah tentang regulasinya,
kemudian bagaimana mengisi aplikasi-aplikasi terkait dengan dokumen-dokumennya, lengkap formalnya gitu dipenuhi ya. dulu ya. Kemudian kita juga diasistensi dan difasilitasi juga bagaimana mengakses pembiayaannya. Oh, langsung juga. Ya. Di Kemudian, duitnya dikasih tuh? Dikasih, tapi jangan berupa duit. Oh gitu iya, ya. iya. Kalau berupa duit nanti repot kan. Iya, mau ekspor nggak ada cuan nggak jadi juga dong, Iya, ya jadi kan? kalau tagline-nya itu kan tak kenal maka tak order maka tak cuan. Oke, tak kenal maka tak order maka tak cuan. Iya, bisa banget itu. Nah, singkat ceritanya di Klinik Ekspor Bea Cukai itulah kemudian kita belajar bagaimana mengadvokasi. Ya, jadi tidak hanya kita yang berangkat, produknya juga mendapat market, kita dapat buyer, tapi juga mengadvokasi bagaimana market yang tadi sudah kebentuk, buyer yang sudah masuk dalam jejaring kita, menjadi pelanggan setia kita, itu juga kemudian menjadi duta-duta duta-duta marketing ya, duta-duta promosi yang kemudian bisa menjadi agregator. Ya. Nah, saya sendiri kan menjadi agregator, fasilitator, pelaku kan gitu ya, merangkap jabatan lah fungsi. Tapi bagaimana kemudian jika saya lumpuh nih, maksudnya lumpuh tuh ada halangan, hambatan. Nah, maka saya harus menciptakan komunitas yang kayak jamaah, kayak prinsip jamaah ya. Kalau imamnya kemudian berhalangan misalnya ya, maka imam mundur, ada lagi yang maju nih. Jadi ekosistem ini tidak akan pernah terganggu walaupun ada badai menerpa, kesulitan dan apapun ceritanya. Terbukti di masa COVID justru kita bisa ekspor dan trendingnya naik terus. Wow, bahkan di masa kita sedang COVID pun, di mana orang PHK besar-besaran, ambruk, banyak pengangguran, ya kan, bahkan mohon maaf ya banyak yang kolaps. Dan kemudian banyak juga ketimpa utang sampai stres, rumah sakit jiwa menjadi penuh ya. Naik grafiknya kalau naik grafiknya. Tapi kita malah happy ending. Bahkan berkat kolaborasi menciptakan tidak hanya bisa ekspor sendiri, tetapi juga bisa menjadi agregator, sekaligus fasilitator dan kolaborator ya. Luar biasa sekali. Nah, kadang-kadang juga fungsi kita tuh mediator. Mediator juga. Contohnya misalnya gini, saya punya buyer, ya kan, buyer saya mencari produk yang di luar produk saya, maka saya menjadi mediatornya. Mediator di sini tidak sekedar dia memediasi pertemuan sampai closing, ya kan, dengan transaksi, tapi juga bagaimana ketika ada kendala. Ketika ada kendala itu kita harus berperan di situ untuk menyelesaikan, paling tidak kita bisa mencarikan solusi terbaik yang win-win solution ya buat keduanya. Nah, itu pentingnya kenapa kemudian orang yang berpengalaman itu jauh lebih memang mendapatkan porsi ya. Karena apa? Pinter di teori, ya kan, ngomong di mana-mana tentang ekspor, tapi kalau dia tidak pernah in action ekspor, ya sudah dia textbook. Nah, sedangkan kita itu nggak pernah tahu teori. Ya, pokoknya yang penting usaha, kita gempur terus pasar global, akhirnya kan kebuka jalan. Experience is the best teacher. Betul. I agree. Nah, soal ini nih, soal bagaimana kita bisa menembus ekspor nih, Mbak Sela. Kira-kira Mbak Sela punya nggak cara? Mbak Sela, bisa nggak punya triks atau tipsnya nih? Sebenarnya ekspor itu mudah. Ekspor mudah, itu catatannya ya. Ekspor itu murah, bahkan ekspor itu juga bisa gratis kalau tahu caranya. Nah, sekarang persoalannya adalah orang itu selalu dihantui gitu ya dengan pikiran-pikiran, dia belum action aja dia sudah terpenjara. Ada mental blocking di situ ya. Ada mental block, jangan-jangan akhirnya yang jangan-jangan itulah yang dia takutkan terjadi. Malah kejadian. Nah, coba dibalik gitu ya, saya pasti bisa. Saya pasti dibisakan, ya kan gitu. Saya tidak, nothing impossible if we can do possible because I am have a God is maha segalanya. Iya, gitu. betul, Jadi, betul. memang kita harus atur tol daratnya bagus, gitu ya, caranya dibagusin, strategi, komunikasi, semuanya syarat rukunnya dipenuhi. Tapi jangan lupa, kita juga harus minta sama yang ngasih rezeki. Tol langitnya juga dibuka ya. Kita ketuk terus gitu. Nah, mengetuk tol langit itu gampang, kan cuma gratis minta. Gak usah malu minta gitu. Sama Allah yang maha segalanya aja kita nggak malu minta, masa sama ciptaannya nih sesama manusia. Nah, sifat pemalu itu yang harus dibuang, jangan kemaluannya yang dibuang. Berat ini. Sifat pemalunya yang dibuang. Nah, teman-teman, terutama yang
mohon maaf ya, ibu-ibu nih, kadang-kadang belum apa-apa udah pemalu, lama-lama malu-maluin. Nggak apa-apa malu-maluin, yang penting cuan. Gitu kan, kita malu-maluin itu kan bukan berarti kita merugikan. Kalau kita malu-maluin itu kan yang malu kita. Kita nggak pernah merugikan orang lain kok. Nah, jadi intinya adalah ada kemauan, di situ ada jalan. Gitu. Ketika jalan dibuka ya maka itu pertahankan dan tingkatkan. Kemudian jangan lupa apa yang kita dapatkan sekarang itu juga harus kita bagi. Karena di dalam kita berbagi, berkolaborasi, bersinergi, itu rezeki berkah melimpah manfaatnya itu datang ke kita sendiri kok. Gitu. Jadi ini ternyata dalam juga ya filosofisnya itu, tidak hanya karena tadi ketika Mbak Sila ini sebagai mediator, kolaborator, tetapi juga jauh lebih dari itu, juga mengantarkan orang untuk bisa berbuat lebih baik dari yang seharusnya, dari yang diyakini gitu ya. Karena kan kita sudah punya tools ya yang menjadi way of life, yang bahwa Rasulullah mengatakan anfa'uhum linnas, itu ayat juga gitu. Jadi orang anfa'uhum linnas itu adalah orang yang sebaik-baik manusia, itu adalah yang paling baik dan paling banyak memberi manfaat. Kebermanfaatannya. Kalau kita jago kandang, ya itu wajar. Karena kan itu kandang kita gitu. Tapi kalau kita bisa kemudian jago juga di luar kandang, bahkan kita menciptakan kandang yang lebih besar lagi. Artinya kita berkolaborasi, bersinergi, ya kan, berkontribusi, kita ajak yang lain, bahkan kita menjadi semacam, jadi kayak misalnya saya sudah besar nih, ya kan, maka saya membina, memfasilitasi, membantu yang kecil. Jadi sistemnya itu adalah ketika yang besar sudah menguasai pasar, maka si besar ini kemudian membesarkan lagi yang teman-teman yang lain, teman-teman yang kecil gitu. Ada jadi asas kebermanfaatan di situ itu tadi ya, betul. Jadi asas kemanfaatan itu adalah bagaimana kita berpikir sustainability. Keberlanjutannya ya, what step-nya, betul. Tidak hanya sekali ekspor tapi juga terus dan terus gitu ya, bahkan kalau bisa menembus pangsa pasar yang belum pernah kita masuk juga di situ ya. Karena nggak mungkin kita tuh jagoan sendiri. Betul. Jadi dan kalau filosofi saya selalu bilang surga itu bukan milik pribadi. Surga itu milik siapapun gitu ya. Maka ayo kita berbagi. Kalau bisa masuk surga bareng-bareng, kenapa harus sendiri? Nanti kamu kesepian di sana. Nggak bisa happy-happy kan kalau sendiri. Gitu. Jadi akhirnya saya menembus pasar ekspor 5 benua, bahkan ditantang oleh salah satu pejabat di waktu kita pameran biasalah guyon-guyon gitu ya. Kenapa cuma 5 benua non Sila? Kenapa nggak sekaligus ke Antartika? Kalau pinguin di sana mau pakai outer batik gitu, hayu aja ya gitu ya. Beruang di sana juga mau pakai batik, saya kasih gratis ya karena dia nggak punya uang kan. Siap. Gitu. Saya kasih gratis untuk campaign. Jadi gitu. Jadi yang pertama teman-teman juga terkait dengan penguatan mental dan motivasi kita untuk berbuat lebih banyak kepada orang lain ya. Terus berikutnya nih Mbak Sila, tadi kita juga masih bicara di tataran horizontal ya, sebagai tadi penguatan untuk ownernya, tapi juga mungkin kita juga tidak terlepas dari produk yang akan kita jual atau kita ekspor nih. Nah bicara produknya nih, sebenarnya seperti apa sih produk-produk yang itu diminati di pasar ekspor itu? Mungkin terkait dengan kualitas, packagingnya, atau rasa, atau entah apapun itu, desain barangkali. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Sila nih. Ketika kita menciptakan sebuah produk, memilih kemudian ini produk saya, itu sama dengan kita melahirkan anak. Jadi filosofis lagi nih, sama dengan melahirkan anak ternyata. Produk itu kan anak kita. Iya betul. Gitu ya. Yang nggak serta itu lah kita sama produk kita ya. Prosesnya panjang, tapi bisa diperpendek, gitu ya kan. Ada langkah cerdas, ada belajar efektif. Nah ini yang perlu nih, langkah cerdasnya ini nih. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa harus lambat-lambat, ya kan? Gitu. Nah, jadi kembali ke soal bayi tadi, sebelum kita menentukan apakah bayi kita itu dilahirkan dalam kondisi apa, dikasih nama apa, dikasih pendidikan apa, lalu kemudian dia kita lepas gitu ya, itu kita harus tahu dulu konsepnya. Jadi kenapa batik? Banyak orang jualan batik, gitu kan? Apa istimewanya batik kamu? Kan pasti bertanya buyer, ya customer. Kenapa saya harus beli batik di Sila Butik Batik? Tapi sementara banyak sekali tawaran batik di luar sana. Dari produk yang jenis ya. Jadi itu namanya kita menjual value produk, diferensiasi. Kalau orang bilang unique selling produknya apa?
Ya saya bilang hanya di Sila Butik Batik Anda mendapatkan the best original handmade. Jadi handmade-nya itu original karena ada handmade tapi nggak original. Kemudian by special limited edition. Jadi diciptakannya itu tidak masif. Unikannya di situ ya? Ya, limited edition. Jadi saya kalau menciptakan desain, baik colornya, desainnya, motifnya untuk Kang Uns aja. Kak Un gitu ya. Kak Undani, maka itu cuma Kak Undani sedunia akhirat yang punya. Gitu. Jadi terasa banget spesialnya itu ya. Because everyone is special. Jadi kalau kita mengistimewakan setiap customer gitu, atau calon customer, dia through our product, gitu, dengan produk yang spesial hanya untukmu. Itu kan jadinya wow, mereka udah the first impressionnya udah bilang wow, keren apa. Nah, jadi kita itu sebenarnya sebelum kita menjadi dipuji, maka banyaklah kita memuji customer kita. Betul. Tapi memujinya juga jangan sekedar untuk bisa selling dan closing ya. Memang memujinya itu sesuai potensi masing-masing. Contohnya begini. Kalau Kak Undani itu adalah tipikal orang yang suka tampil, ya kan? Tidak pemalu, ekstrovert, terus dia juga tuns kulitnya bisa masuk ke semua, ya saya akan lebih leluasa aja ya, gitu leluasa. Ya, untuk kasih desain kayak jadi gini. benar-benar personalized sesuai dengan kata orang juga. Betul, gitu ya. Jadi dalam good design ada good personality, ada good impact. Good design, good personality, and good impact. Catat ya. Nah, itu penting itu. Jadi ada banyak rumus yang itu tidak sekedar narasi, tapi sudah teruji dan terbukti. Dan betul-betul diaplikasikan dengan produk-produk Mbak Sila ini, teman-teman. Nah, ini apa ini Mbak Sila nih? Ini adalah yang idenya. Jadi ide bisnis atau ide bagaimana mempositioningkan produk dan menjual produk sampai kemudian dia sustain ya, menguasai pasar, itu bisa datang dari mana saja. Jadi ceritanya saya selalu ngomong tentang Kemenq, ya kan? Bea cukai. Anak saya waktu masih kecil, dia bertanya, Kemenq itu apaan sih? Siapa? Siapa sih? Karena yang dia tahu kan pergaulan bundanya itu ya siapa, gitu kan? Dengan siapa, di mana gitu kan? Belum apa? Belum ya apanya? Pemahaman anak kecil waktu itu kan berjenjang. Lalu saya bilang, Kemenq itu ada ibunya. Sama dengan representasinya gitu ya. Jadi bicaralah sesuai dengan kadar kemampuan si penanya. Itu juga dalam teori komunikasi terhadap pelanggan sama. Kalau pelanggan kita levelnya di sini, di low di low middle low gitu ya, kita bicara dengan cara dia. Dengan bahasa mereka. Begitu juga yang uppernya di atasnya gitu ya. Di atasnya. Lalu saya cerita ke anak saya, Kemenq itu punya ibu, sama dengan adik punya bunda, nah, gitu. Nah, ibunya Kemenq itu adalah ini. Saya perlihatkan kan. Jadi setiap ada berita tentang Ibu Sri Mulyani, itu nancep kan dia. Itu ibunya Kemenq. Betul, representasi dari lembaga ini ya. Nah, lalu si adik itu dengan sendirinya, namanya anak kecil kan dia curiositasnya tinggi ya, rasa ingin tahu, penasaran, kepo. Yang mana sih? Yang mana sih Kemenq itu? Terus dia lihat foto, dia lihat berita, dia lihat macam-macam, tapi kan itu sekedar foto. Nah, ternyata makanya berdoalah yang seakan-akan doa itu sudah dikabulkan. Bukan akan dikabulkan, tapi sudah dikabulkan. Ini baru nih, ya ini baru nih. Orang sukses itu kuncinya, key of suksesnya adalah itu tadi, aku yakin dengan apa yang diyakininya gitu. Iya, betul. Takdir itu kita yang menciptakan kok. Iya, betul. The law of attraction gitu ya. Nah, jadi kalau memang kita merasa bahwa itu takdir kita, orang kan bilang kejar mimpimu, terus kejar peluang. Jangan. Peluang itu kalau dikejar dia lari. Kejar malah lari ya. Yang betul adalah menciptakan peluang. Jadi, setuju banget itu. Takdirnya. Iya. Ciptakan takdir kita gitu. Takdirnya. Kalau produk saya memang ditakdirkan untuk saya dulu dianggap aneh. Ketika bilang kalau misalnya kita foto salam 5 benua.
apa sih kok dada-dada? Apa sih 5 benua? Iya. Apa sih? Padahal belum apa-apa waktu itu kan? Iya, belum apa-apa, belum kan? kejadian. Iya, Ekspor ke 5 benua belum kejadian gitu guys. Saya di mana-mana bilang ekspor 5 benua, ekspor 5 benua. Iya. Sekarang yang saya ciptakan tren ekspor 5 benua udah menjadi salam di mana-mana. Wow. Karena saya bisa buktikan. Betul. Jadi jangan pernah kemudian kita merasa bahwa punya keterbatasan. Lampaui batas kemampuanmu karena yang membatasimu adalah kemampuanmu itu kamu sendiri. Takut gitu. Kalau kita terus takut, masa iya sih ini laku? Ya udah nggak laku. Ketakutanmu itulah yang menciptakan takdirmu. Tapi ini pasti laku. Saya harus, kan jadi harus kan? Yeah. Gitu. Nah ini kembali ke ibunya Kemenkyu tadi. Akhirnya anak saya nunjukin di Google gitu ya, Bun, ini aku nemu nih fotonya beliau pakai batik. Oh iya. Terus tanpa saya gimana cerita itu, terus dia gambar coret-coret. Jadi antara ibu Menkyu dengan anakku yang namanya Banu, Ahmad Syah Banu Sairabani, itu dipanggil Banu. Sekarang dia lagi berjuang jadi hafiz. Oh, Masya Allah. Pesantren Tahfidz Al-Amin di Perenduan, Sumatera Madura. Saya di sana juga. Itu dia kemudian ternyata bisa sketsa. Bu Menteri itu juga kalau lagi rapat gitu ya, kalau lagi apa kan suka coret-coret, gores-gores ya, gores-gores. Gitu ya. Ada yang jadi apa jadi kesamaan sketsa wajah, sketsa apapun itu ya yang mempertemukan mereka akhirnya dalam satu forum. Lalu Banu mempersembahkan sketsa wajah Bu Menteri itu yang sudah diadaptasikan dalam bentuk batik. Ini adalah karya Banu yang kelima. Oh, sudah ada 5 terkait dengan desain Ibu Menteri ya. Ini rencananya memang mau dihaturkan kepada beliau di hari ini. Di program Adik Sani 2024 yang sekarang berlangsung. Betul. Anakku bertemu dengan idolanya Ibu Menkyu dan aku di sini mensupport dia. Iya, ini ibu sama anak ya kembali lagi ya, kompak gitu ya. Satu ngedesain, satu lagi menciptakan, satu mengekspor. Luar biasa sekali. Teamwork, kolaborasinya bahkan dimulai pada saat di keluarga gitu ya. Betul. Iya kan? Jadi kan bicara anak tadi ya, kita yang membentuk komunitas tadi ya. Betul. Komunitas terkecilnya di keluarga itu sendiri kan. Betul. Anak itu kan mengcopy paste. Ada masanya mengcopy paste. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita itu ditiru. Kemudian katanya ATM kan amati, dia mengamati lalu meniru lalu memodifikasi. Nah, saya belajar dari seorang Banu gitu ya. Ternyata sulit menerjemahkan sketsa wajah yang biasanya dia menggunakan media kertas gitu ya dengan alat-alat ke dalam media kain gitu ya. Ke kain dan itu pun dibatik dengan ada cantik. challenge tersendiri gitu ya. Ada tantangan. Nah, satu, kalau mau sukses jangan pernah takut untuk ditantang, bahkan ciptakan tantangan. Taklukkan itu. Catat lagi tuh ya teman-teman ya. Maka jadilah ini. Iya. Sebelum ini juga dia ciptakan sketsa wajah Pak Jokowi. Jadi produk sketsa wajah Banu dan segala macam motif yang kemudian diadaptasi itu sudah dikoleksi oleh Pak Jokowi. Bahkan sketsa wajah Pak Jokowi yang diadaptasi ke batik itu dibeli oleh buyer dari Belanda. Gitu. Keunikannya itu ada ya. Iya gitu. Nah, limited edition nih teman-teman sekalian ya kan, betul. Akhirnya kan kita menemukan jati diri kita itu diwariskan. Betul. Tanpa kita harus ngomong kemana-kemana, anak kita kemudian serta-merta kan itu generasi yang akan menggantikan kita, yang akan meneruskan cita-cita kita, yang akan mengeksekusi apa yang belum kita kita eksekusi. Sekarang saya menjadi tenang karena kapanpun saya lebih dulu dipanggil gitu ya, ada Banu yang akan melanjutkan legasi ini. Qadarullah, saya sebelum pandemi itu bisa bermitra dan mensejahterakan ribuan pengrajin batik yang ada di 7 sentra kecamatan. Masing-masing di Pamekasan itu punya kecamatan dan tiap kecamatan punya kampung batik. Nah, sekarang karena kita dihajar pandemi kemarin, dari yang ribuan itu anjlok jadi cuma ratusan. Tapi dari cuma ratusan itu juga seleksi alam ya.
akhirnya ngebentuk diferensiasi produk yang lebih nice lagi. Gitu. Lebih Jadi ceruk nice, lagi ya, lebih ceruk lagi ya. Kalau mau bersaing, kita Betul. tahu kan kapasitas kita semana, daya kita semana, ya kan. Kemudian kemampuan finansial kita semana. Di level apa gitu ya? Yang tahu keterbatasan dan kemampuan adalah kita sendiri. Betul, betul. Jangan berperang gitu ya di ranah yang memang bukan medan kita. Oke. Nah. Tipnya berikutnya nih, jangan berperang di ranah yang kita nggak tahu dan kita nggak ngerti gitu ya. Ciptakan pasarmu Betul, gitu betul. ya, dengan keunikanmu sendiri. Uniqueness-nya ada ya. Sehingga kalau boleh saya bilang gitu ya, satu-satunya sketsa wajah dalam versi batik yang dicanting tulis gitu ya, itu hanya ada di Sila Batik. Wow. Dan satu-satunya yang bisa menciptakan batik by special design logo dengan by request gitu ya, personalize gitu ya, itu juga hanya di Sila Batik. Karena pernah orang lain kita kasih kesempatan, karena saya nggak mau egois ya, masa kalau saya bisa kenapa yang lain tidak gitu. Jadi UKM lain itu dikasih challenge, ternyata selain lama juga karyanya ya mungkin butuh ini ya, butuh asistensi, butuh bimbingan, mentoring dan sebagainya. Itu menjadi orang yang nilai ya, bukan saya. Kalau saya selalu menghargai, tapi orang nilai kok kayak bukan batik tulis gitu. Akhirnya jadi di luar ekspektasi. Artinya apa? Harus dalam produk, kalau kita mau produk itu laku di pasaran bahkan bisa ekspor, kita harus punya standarisasi. Ada standarnya ya. Jadi pasar ekspor punya standar ekspor, pasar lokal punya standar lokal. Kita harus melampaui itu. Jadi jangan sekedar yang penting saya sudah memenuhi syarat rukun. Enggak. Gitu. Ibadah itu aja kan Allah meminta ikhlas. Tidak hanya syarat rukunnya saja, tapi ikhlas. Ikhlasnya juga. Diterima. Betul. Gitu kan. Nah, kita juga harus begitu pada produk kita. Jadi jangan asal yang penting sudah memenuhi kriteria, sesuai regulasi, begitu-begitu, terus kita ya udah kita puas kok dengan itu. Jangan pernah puas. Karena kalau kita udah puas, itu berarti kita nggak belajar lagi. Ketika kita nggak belajar lagi, ya sudah kita mati. Orang masih bisa hidup bertahan itu kan karena belajar, beradaptasi. Saya selalu bilang jangan pernah jadi dinosaurus. Apa tuh dinosaurus? Dinosaurus itu kan dia sombong. Oh, sombong. Ya kan, merasa dirinya besar, ya kan. Terus dia nggak mau nunduk. Sementara pohon-pohon yang makan pohon ya, yang makan pohon nih kan banyak gitu ya macam-macamnya. Dino itu nggak mau dia nunduk. Pohonnya makin pendek, lama-lama dia punah kan. Nah, jadi gitu. Kurang adaptif ya. Ya harus adaptasi. Kunci ini lagi kan. Kuncinya lagi, rumusnya nih. Harus adaptasi. Rumus suksesnya adaptif juga ya, adaptasi dengan. Harus adaptasi dengan kondisi pasar. Kondisi pasar. Kemudian sudah beradaptasi dengan pasar, kita juga ciptakan celah yang dimana orang nggak menggarap itu. Kalaupun orang menggarap itu sedikit sekali persaingannya. Nah kalau sudah begitu, kita akan ketemu nanti yang namanya efisiensi bahkan gratisan. Jadi tidak ada resiko dong. Iya. Ya kan? Standing position kita tuh clear, jelas itu ya di situ ya. Kalau orang gini, takut nggak laku, maka buatlah produk kamu itu sebelum dibikin itu sudah dibayar. Keren kan? Gitu. Saya menciptakan desain atau apapun itu sebelum diproduksi sudah by approval dan sudah ditransfer. Belum barang baru jadi, cuan udah dapat duluan. Ya. Nah, itu menarik teman-teman. Ya, betul. Jadi konsep dijadikan konsep itu dijadikan produk, baru dikonsep aja sudah dibayar. Betul. Apalagi udah jadi. Oke, jadi kita harus di next level nih teman-teman sekalian ya, nggak bicara sekedar produk, tetapi juga konsep dan orang membeli konsep kita gitu ya. Gitu. Betul. Yang mahal itu kan adalah ide. Yes. Banyak orang punya banyak ide tapi nggak mampu mengeksekusi, maka dia menjadi pemimpi. Ya, jadi kita harus jadi pemimpi tapi juga bisa mengeksekusi mimpi itu dan harus berbagi. Kata kuncinya berbagi. Kalau saya bisa di level ini, itu bukan karena hebatnya saya, bukan karena siapa-siapa saya, enggak, saya nothing. Saya anak somebody gitu. Tapi mungkin ada doa dari para pengrajin, orang yang dibantu, anak disabilitas, anak petani miskin, atau bahkan mungkin dia saat itu lagi butuh-butuhnya, lalu saya kasih dia pekerjaan dan pekerjaan kita hadir di saat orang membutuhkan. Ya, betul. Senyum-senyum bahagia yang kita bagi untuk mereka, kita menjadi wasilah kalau bahasanya kan, kita menjadi penghubung perantara gitu. Karena setiap orang sebenarnya sudah dikasih rezeki kok, cuma
Allah itu menunggu siapa nih yang doanya gitu ya kenceng gitu sehingga dikirimlah dari segala arah bantuan. Nah kalau kita bantu banyak orang, kita bikin bahagia banyak orang, itu sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri. Ya kan? Kan kadang saya maaf ya namanya joke di antara teman-teman sesama pengusaha, ngapain sih lo sok kaya katanya. Lo saat ini sulit katanya. Waktu pandemi kan sulit kita. Bahkan mohon maaf ya barang kita tuh bahan bakunya nggak ada. Karena kan segala di lockdown. Betul. Nah, ngapain sih lu malah berbagi masker ke tukang beca, lu jalan lari-lari ngejar orang gitu. Padahal orang waktu itu nggak mau di Madura itu orang pakai masker aneh, dizolimi gitu. Jadi kalau kata orang Madura waktu itu ya COVID ya. Ngapain pakai masker katanya gitu kan, kalau memang mau mati aja. Ya namanya juga masyarakat awam. Iya kan, betul, gitu. betul. Tapi saya nggak pernah kemudian patah arang, patah hati, apalagi gitu ya, patah semangat. Saya ngomong dengan bahasa mereka, atau kadang saya ceritakan, atau dengan kalau sudah bosan orang dengar ceramah saya ya video aja. Saya terharu sekali dengan cerita. Ternyata memang bicara batik teman-teman tidak hanya sekedar bicara batik, tetapi juga bicara filosofis hidup, bicara juga tentang kebermanfaatan kita. Teman-teman sekalian, ini Kang Ut, kita akan kembali lagi di acara Bincang Podcast bersama Bea Cukai Bekasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ekspor 5. Salam ekspor 5 benua.